Selamat bertemu kembali dalam persekutuan doa, dan dalam persekutuan doa pada saat ini kita masuk dalam pekan doa yang di hari yang ke-6 atau persekutuan doa yang ke-6. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama akan menghayati bagaimana Kristus yang bangkit. Dan secara khusus pada saat ini kita akan melihat bagaimana ada sebuah tema yang cukup menarik, yaitu temanya benar Yesus bangkit. Dan sebelum bersama-sama kita masuk dalam persekutuan doa kita saat ini, mari kita masuk dalam saat hening. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pelengkap kidung jemaat. Nyanyian kidung. Sorry, saya anunya kok enggak jelas. NKB 154, bait 1 dan 2. Setialah, kita nyanyikan bersama untuk memulai persekutuan doa kita pada saat ini. Ku
Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh masuk untuk mengingat dan merayakan apa itu Paskah. Dan dalam kesempatan ini ya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk melihat kembali bagaimana Engkau yang sungguh bangkit. Dan oleh karena itu, pada kesempatan ini mampukan kami agar dapat bersama-sama belajar, menghayati bagaimana kebangkitan itu menjadi hal yang penting bagi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini berfirmanlah bagi kami semuanya. Mampukanlah kami untuk hidup di dalam kebangkitan-Mu itu, karena kami meyakini bahwa Kristus hidup agar kami seluruhnya juga hidup di dalam kebangkitan-Mu. Kami serahkan permohonan ini dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari surat 1 Korintus 15 ayatnya yang 12 sampai dengan 20. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 20. Yang demikian firman Tuhan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia, kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah firman Tuhan yang bersama-sama kita terima bersama dari 1 Korintus 15 ayatnya 12 sampai dengan 20. Dan yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita masuk dalam sebuah tema besar yang mengingatkan tentang Kristus yang bangkit, terutama saat ini kita masuk untuk memaknai tentang benar Yesus bangkit. Bagaimana kita akan melihat itu? Saya akan mulai dengan melihat apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam 1 Korintus tadi. Bahwa sebenarnya dalam ungkapan-ungkapan Paulus tidak sekedar menyatakan bangkit. Artinya Paulus tidak menyatakan bagaimana Yesus itu atau Kristus itu kemudian bangkit sendiri. Bahasa yang kuat disampaikan oleh Paulus di sini adalah dia dibangkitkan. Jadi berulang kali disampaikan oleh Paulus, kita bisa membacanya sejak dari awal, bahwa jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Ini menjadi sebuah pertanyaan, tapi dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa Kristus itu ternyata tidak bangkit sendiri. Kristus itu dibangkitkan. Dan kadangkala ada banyak lagu-lagu yang kemudian kita bisa mendengarkan, ya seolah-olah Kristus itu bangkit sendiri.
memang kalau kita mendengarkan pada bagian yang seperti itu, kemudian kita akan bisa merasakan bahwa ini sesuatu yang superior, sesuatu yang sangat kuat. Ada sosok Yesus yang kemudian dia bisa bangkit. Gitu. Tapi di sisi yang lain, dalam bacaan-bacaan kitab suci, sebenarnya kita justru diajak untuk melihat pada sisi yang berbeda. Sisi ini yang menolong kita untuk menghayati bagaimana Kristus itu membutuhkan adanya pihak yang lain. Siapa pihak yang lain? Pihak yang lain itu adalah yang membangkitkan dia. Allah yang membangkitkan dia. Loh, kalau begitu Kristus itu sebenarnya dia tidak begitu kuat dong. Bukan, masalahnya bukan sekedar kuat dan tidak kuat. Ketika orang betul-betul bisa melihat bahwa sumber kekuatannya, apalagi ketika kekristenan memusatkan pola imannya itu di dalam proses kebangkitan, maka sebenarnya dia diantar untuk menghayati bagaimana hidupnya itu sungguh-sungguh membutuhkan adanya sosok yang lebih kuat. Siapa yang lebih kuat? Ya Allah sebenarnya. Dan pada titik inilah sebenarnya Paulus mengantar kita untuk melihat sisi keimanan yang sungguh-sungguh menempatkan supaya kehidupan kita ketika mempercayai tentang kebangkitan itu bukan sekedar melihat bagaimana superioritasnya kekristenan. Bagaimana hebatnya kekristenan yang bisa melampaui apapun, bukan. Tapi justru mau mengingatkan kepada setiap orang Kristen, kepada setiap orang yang percaya, bukan hanya tentang bagaimana hidup mereka nanti yang bisa dikuatkan melalui kebangkitan itu, tapi dia perlu melihat bahwa ini ada sebuah contoh yang cukup kuat. Siapa contohnya? Contohnya kalau di dalam bacaan kita tadi, di ayat 20 itu dijelaskan bahwa Kristus itu menjadi yang sulung. Dia menjadi yang sulung dibangkitkan. Kristus yang adalah Tuhan sendiri, dia betul-betul menyerahkan supaya ada pihak yang lain. Bukan hanya sisi kehebatannya sebagai Tuhan, tapi dia mencoba menempatkan supaya Allah itu bisa berkarya besar dalam dirinya. Dan di sini kita kemudian akan bisa memahami bahwa benar titik pemahaman tentang Trinitas itu sebenarnya ada pada poin kematian dan kebangkitan ini. Kita bisa mengerti bagaimana orang yang ingin mempercayai benar bahwa Kristus itu adalah Tuhannya, dia juga harus masuk benar di dalam proses kematian itu. Dia harus benar menyadari bahwa dirinya itu pernah tidak mampu untuk melakukan sesuatu sampai akhirnya Allah itu membangkitkan kehidupannya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, disinilah kekuatan bacaan kita pada saat ini. Kita diajak untuk menghayati bahwa sesungguhnya kekuatan kebangkitan itu adalah di sekitar bagaimana orang mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa hidupnya itu berada dalam lingkup kuasanya Tuhan. Kalau kita betul-betul mampu menghayati Kristus, itu bukan sekedar tiba kita merasakan sesuatu yang baik-baik saja. Tapi kita perlu betul-betul masuk melihat bagaimana seperti Kristus yang tidak bisa apa-apa, Kristus yang kemudian mati, dan ini memang jadi bagian yang cukup penting. Kristus itu mati atau tidak, ini menjadi pertanyaan yang cukup penting bagi iman kita. Jawabannya adalah iya. Dan ketika jawabannya iya, ini menjadi kekuatan bagi iman kita. Sama seperti yang disampaikan oleh Paulus tadi, bahwa melalui ada proses dari kematian ini, kita bisa mengerti bahwa ada kebangkitan. Lalu dari mana kita akan bisa menghayati hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap pergumulan yang kita hadapi, setiap kesulitan-kesulitan dalam hidup ini,
Setiap hal yang berat dalam kehidupan ini, sebenarnya itu adalah cara di mana kita akan ditolong untuk melihat seberapa besar sebenarnya diri kita ini menempatkan Kristus yang bangkit dalam kehidupan kita. Orang Jawa menyebut semeleh. Kalau benar kita ini semeleh, kita meletakkan kehidupan kita di dalam karyanya Allah, maka kita akan dimengertikan bahwa kita perlu mengalami kematian itu dalam setiap segala sesuatu yang mungkin menjadi pemberat dalam kehidupan kita. Tapi kalau kemudian itu betul-betul kita tempatkan menjadi semeleh di dalam Tuhan, kita akan bisa merasakan diri kita ini menjadi kuat, diri kita ini menjadi sosok yang sungguh-sungguh mampu menghadapi setiap pergumulan itu karena merasakan bahwa apa yang menjadi kekuatan kita ini adalah kekuatannya Tuhan. Bagian yang kemudian perlu kita cermati, ketika orang sudah sampai pada tahap ini, kalau orang yang percaya itu sungguh-sungguh dia menghayati tentang kematian Kristus, dia menghayati tentang bagaimana Kristus dibangkitkan oleh Allah, bagian yang selanjutnya adalah dia menjadi ciptaan baru. Dia mengikut kepada Kristus yang sulung itu, bahkan kemudian dia ikut menjadi bangkit di dalam kehidupannya. Bangkit oleh karena dia betul-betul bisa memilih, saya tidak lagi hidup seperti yang lalu. Saya hidup di dalam Kristus, dan ketika saya hidup di dalam Kristus, maka sebenarnya apa yang menjadi pernyataan Alkitab itu juga berkenaan dengan dirinya, bahkan itu menjadi pemberitaan yang selanjutnya, bahwa kebangkitan itu nyata ada. Kebangkitan itu nyata ada di dalam Kristus. Kebangkitan itu nyata di dalam kehidupan kita. Kebangkitan-kebangkitan inilah yang kemudian memampukan kita untuk merasakan bahwa iman kita di dalam Kristus adalah iman yang benar, yang akan menuntun kita untuk menghayati bagaimana kemuliaan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Selamat menyambut Paskah. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Amin. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita menyatukan hati dan pikiran kita. Dan oleh karena itu, sebelum kita menutup, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menolong kami untuk menghayati bagaimana bangkit itu. Kristus ternyata dibangkitkan, dan justru di sanalah kami bisa melihat Kristus menolong agar kami meniti jalan kehidupan bersama dengan Kristus secara perlahan-lahan sekali. Agar kami mampu untuk mengikuti bagaimana Kristus menapakkan kehidupan itu bagi kehidupan kami. Dan selanjutnya Tuhan, tolonglah agar apa yang saat ini boleh kami miliki bersama, keyakinan di dalam Kristus, memampukan kami untuk merasakan juga. Hidup kami perlu mati bersama Kristus. Bahkan ketika hidup kami boleh mati bersama Kristus, maka kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya agar Engkau berkenan membangkitkannya pula bersama dengan Kristus. Ketika Engkau membangkitkan kami bersama dengan Kristus yang sulung bagi kehidupan kami, ya Bapa, tolonglah kami agar kehidupan kami seluruhnya menjadi anak-anak yang kemudian senantiasa mengerjakan pekerjaan Bapa, layaknya Kristus yang mengerjakan setiap pekerjaan Bapa dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon agar Roh Kudus juga senantiasa melingkupi kami, dan ketika kami sungguh-sungguh hidup di dalam karya Roh Kudus itu, biarlah kasih kuasa-Mu senantiasa menolong kami untuk menyatakan bahwa benar Kristus bangkit bagi dunia ini, Kristus bangkit bagi kehidupan kami, dan kami pun diundang untuk senantiasa merayakan kebangkitan Kristus ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami dalam tangan kuasa-Mu.
Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, saat ini kita akan menutup persekutuan doa kali ini dengan bersama-sama memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 194. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Ya, sungguh benar bahwa Yesus sudah bangkit, dan oleh karena itu mari bersama-sama kita jadikan kebangkitan Kristus ini untuk senantiasa membangkitkan kehidupan kita. Selamat menyambut kebangkitan Kristus. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.